Sahabat Mandum, sebagai warga Gampong, admin pernah mendengar pertanyaan yang menggelitik bagi semua orang. Yakni, siapa yang paling berhak parkir mobil di kawasan masjid? Mendengar pertanyaan tersebut, admin berusaha mencari tahu mengapa pertanyaan itu muncul. Setelah mencari tahu dari beberapa sumber, ternyata pengurus masjid tidak senang dengan adanya seseorang yang saban hari memarkirkan mobilnya di kawasan masjid. Untuk mengupas persoalan siapa yang paling berhak memarkirkan mobilnya di masjid, tentu harus dilihat secara utuh dari berbagai perspektif. Baik dari segi hukum, etika, dan kenyamanan, juga dari segi eksistensi masjid dan lingkungannya bagi masyarakat umum. Kita sudah sama-sama tahu, bahkan ada lebih tahu, bahwa masjid milik masyarakat dan dikelola sebagai pusat peribadatan bagi umat. Masjid bukan milik pengurus masjid. Masjid bukan milik keluarga pengurus masjid, walaupun pengurusnya turun-temurun dari ayah ke anak, seperti warisan dan pusaka. Masjid bukan untuk mencari keuntungan dengan cara pengelolaan dana dan asetnya, yang tidak transparan dan seenaknya, tanpa pertanggungjawaban secara reguler. Dalam perjalanan eksistensi masjid, baik saat operasional masjid lama dan masjid baru, bahkan masjid lama jadi baru lagi, terkesan kita lihat tidak ada eksklusivitas pengelolaan masjid oleh satu kelompok tertentu, dan tidak ada orang-orang tertentu yang boleh terlibat dalam kepengurusan masjid. Semua orang terlibat dan dilibatkan untuk peduli terhadap eksistensi masjid. Hanya beberapa tahun belakangan ini, terkesan hanya satu kelompok saja yang menjadi pengurus masjid, di luar itu tidak ada urusan dan tidak perlu dilibatkan dalam pengelolaan masjid. Yang lebih fatal bahkan janggal ada pengurus masjid yang mengatakan, kita dalam pengelolaan tidak apa-apa walau salah sesikit, yang pasti tujuannya untuk kebenaran. Terkesan, siapa saja boleh salah dalam pengelolaan masjid, karena masjid adalah tempat ibadah dan pasti benar yang dilakukan. Kata demikian sangatlah fatal, apalagi keluar dari pengurus masjid, yang boleh melakukan kesalahan namun semua menuju kebaikan. Itu hanya sebagai pihak yang menjadikan masjid sebagai alasan saja, bahkan sebagai modus saja. Karena terlihat bahwa yang dilakukan adalah hal yang krusial dan fatal dalam pengelolaan masjid, apalagi terkait dengan dana masjid, aset masjid, dan rutinitas masjid. Semuanya perlu transparan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Itulah kenapa orang mengatakan, jangan pernah menjadikan masjid sebagai aset keuntungan. Dan jangan pernah menjadikan modus untuk memperoleh penghasilan bulanan. Tanpa ada kerja pasti dan kerja yang jelas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selanjutnya, tentang pengurus masjid yang terkesan tidak transparan dalam pengelolaan dana dan asetnya, bagaimana? Inilah yang sangat penting untuk dikupas sebetulnya. Karena masjid bukan milik pribadi dan kelompok. Semua dana masjid dan semua aset masjid harus transparan dan dikelola secara akuntabel. Jika tidak, pasti ada permainan dan modus mencari keuntungan. Tentang memarkirkan mobil di penkarangan masjid. Ini tentu bisa kita lihat kebiasaan masyarakat yang tinggal di sekeliling masjid, di mana menjadikan masjid untuk kemaslahatan masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang menjadikan lingkungan dan halaman masjid untuk jemuran padi di musim tanam, dan menjadikan halaman masjid untuk acara-acara non-ibadah. Dan fenomena ini terus berlangsung sejak zaman dahulu kala hingga kini. Tidak yang melarang dan berani mempertanyakannya. Makanya sangat aneh ada orang, entah ureung paneteuka, atau dengan kata lain, entah bijeh dari mana yang mempertanyakan hal tersebut. Apalagi tempat parkiran mobil saat siang apalagi malam tidak satupun yang menggunakan tempat itu sebagai tempat parkiran. Sunyi dan sepi, seperti sunyi dan sepinya pengurus masjid dalam rutinitas sholat jamaah. Yang lebih aneh lagi, masjid di saat pembangunan awal semua orang dilibatkan. Bahkan semua warga Gampong harus terlibat secara rutin dan bergiliran untuk pembangunan masjid secara swadaya dan gotong royong. Harapannya, masjid bisa berdiri megah dan menjadi pusat ibadah semua masyarakat. Ternyata, ketika masjid sudah berdiri masyarakat hanya menjadi penonton saja. Seakan-akan masjid milik pengurus, dan masyarakat hanya melihat saja tanpa ada pertanggungjawaban apapun yang dilakukan, dan tanpa perlu ada pendapat yang potensial menjadi sesuatu demi kebaikan masjid. Inilah yang disebut modus, dan melupakan makna dari kekompakan masyarakat dalam pembangunan, tanpa ada kabar tentang pengelolaan. Aneh bin ajaib fenomena ini.
Inilah secuil fenomena tentang masjid dan cara pengelolaannya, dan lab khusus tentang parkir mobil di lingkungan masjid. Terima kasih.